Ya, baik. Ibu Bapak dan rekan sama sekalian, marilah kita sebelum kita melakukan Dhamma sharing seperti ini, marilah kita mengatupkan beranjali, marilah kita mengagungkan Guru Agung kita Sang Tiratana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhitaretha kalyane papa citang niwaraye dandhani karato punyang papasming ramati mano. Cepatlah berbuat baik, kendalikan pikiran dari kejahatan. Ia yang lamban dalam berbuat baik, maka pikirannya senang pada kejahatan. Dikutip dari Dhammapada 116. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, dan rekan sama sekalian. Terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Ya, hari ini suatu kebahagiaan ya bagi kita bisa berkumpul kembali di sini, bisa mendengarkan sharing Dhamma juga dari saya. Hari ini kita akan membahas topik yang kayaknya sangat sering dibawakan ya, yaitu berdana. Pada bosan nggak kalau ngomongin berdana? Enggak ya? Tapi kalau lihat dari tambang-tambangnya kok kayaknya berdana lagi. Tapi begini loh, saya mau memberikan gambaran sedikit buat Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya kita mendengarkan sharing Dhamma seperti ini, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa mendengar apa yang tadinya kita belum pernah dengar sebelumnya. Ya. Yang kedua adalah kita bisa menegaskan kembali. Ya, kita menegaskan kembali pengetahuan kita. Jadi kita bisa melepaskan keraguan-raguan kita terhadap topik tersebut. Ya. Yang ketiga adalah kita bisa memastikan bahwa apa yang menjadi kita punya pemahaman adalah benar. Nah, hari ini karena kita melakukan sesuatu tentang berdana, kita mendiskusikan tentang berdana, mungkin kita bisa melihat juga dari perspektif yang berbeda. Ya, karena kalau kita ngomong berdana, ada banyak sekali perspektifnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya satu topik itu bisa cabangnya tuh kemana-mana ya. Jadi bukan cuma ATM doang di mana-mana, tapi juga cabang juga di mana-mana ya. Nah, hari ini kita mau ngomong mengenai berdana. Sekarang pertanyaannya pasti kalau misalnya saya tanyakan ke Bapak Ibu semuanya, berdana itu penting atau tidak? Pasti semua bilang penting ya. Jawaban standarnya penting, jawaban di wihara atau jawaban di society ya, di masyarakat sekitar, penting nggak? Penting. Perlu nggak? Perlu. Tapi dalam hati siapa tahu ya. Sekarang pertanyaannya adalah, kadang-kadang kita itu melihat kegiatan berdana itu kita menunggu. Kita ada menunggu, kita ada ragu, kita ada sesuatu hal yang butuh dikonfirmasi kembali. Contoh gampang begini. Kalau dana, ya ini dana secara material ya. Kalau dana, kita bisa lihat dulu ke sebelah kita, ini ngisi berapa nih? Ngelirik dulu ke sebelah, isi berapa ya? Wah, isi segini. Wah, saya nggak boleh isi segini nih, mesti lebih gede nih. Saya mesti dapat lebih besar. Ya. Nah, ini sesuatu hal. Nah, yang lebih parah lagi adalah ini. Nunggu terus. Jadi mau dana, nanti siang aja deh. Dana entar sore aja, entar malam aja, besok, sebulan, 2 bulan, lupa, kelar. Nggak ingat lagi, habis itu udah dah, nggak jadi berdana. Nah, oleh karenanya kita harus melihat bahwa berdana itu adalah sesuatu hal yang memang kita harus lakukan. Dan sebisa mungkin, secepat mungkin kita lakukan. Nah, ini saya punya kutipan dari Dhammapada Atthakatha ya, yang tadi saya bawakan sebelumnya tuh, Dhammapada 116. Ini menceritakan tentang sepasang Brahmana ya, yang bernama Culeka Sataka ya, Dhammapada 116 Atthakatha. Nah, dikisahkan pada zaman itu ada sepasang Brahmana ya, suami istri,
itu dia hanya mempunyai selembar jubah luar. Ada yang pernah dengar cerita ini enggak? Ada ya? Nah, ini menegaskan kembali keraguan-raguan yang mungkin ada, gitu ya. Makanya itulah pentingnya kita ngomongin Dhamma. Sula Kasataka ini, Brahmana ini punya satu jubah luar saja, ya. Jadi jubah luar itu di-sharing antara dia sendiri dan istrinya. Jadi kalau misalnya mereka mau keluar, itu mereka nggak bisa dua-duaan. Kenapa? Karena jubahnya cuma satu. Jadi either dia yang keluar atau istrinya yang keluar, nggak bisa dua-duanya. Nah, pada saat itu Sang Buddha ada di daerah tersebut, ya, di daerah tersebut, dan mereka itu sangat mau mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Nah, jadi karena dia cuma punya satu jubah luar, apa yang mesti dilakukan? Yang dia lakukan adalah siangnya itu istrinya yang mendengarkan, malamnya suaminya yang mendengarkan. Karena ingat, nggak bisa dua-duanya yang keluar, hanya salah satu doang. Nah, mereka mendengarkan ceramah-ceramah. Nah, pada suatu ketika juga pada gilirannya si Brahmana ini yang suaminya ini datang, ya, malam hari, senja gitu, mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha. Dia merasa sangat senang, sangat terinspirasi, dan mau mendanakan. Dia mau berdana nih kepada Sang Buddha. Tapi apa yang dia punya? Yang dia punya cuma selembar jubah luar itu aja, tidak ada yang lain. Nah ini, kalau kita punya banyak uang, punya banyak materi, punya banyak kemampuan, ya, saya nggak ngomong materi aja, punya banyak kemampuan, gampang kita untuk melakukan berdana. Ini terjadi konflik batin. Nah ini, terjadi konflik batin di dalam diri dia sendiri, seorang Brahmana tersebut. Saya mau berdana, tapi kalau saya berdana, saya cuma punya satu lembar jubah luar doang. Kalau saya berdana, habis nih, gak ada apa-apa lagi saya. Kalau dulunya bisa giliran antara suaminya atau istrinya, nanti begitu saya keluarkan, saya danakan jubah luar ini, maka saya tidak punya apapun. Saya nggak bisa keluar mana-mana. Saya harus mencari lagi dan itu sulit. Kain zaman dulu sulit ya. Jadi nggak kayak sekarang. Kalau kain sekarang udah gampang. Kalau dulu kain itu sulit sekali untuk didapatkan. Makanya Brahmana ini mengalami dilema. Dana enggak. Dana enggak. Tapi untungnya dulu nggak ada tokek. Coba kalau ada tokek. Wah langsung tuh ya. Nah enggak lah. Enggak. Karena begitu dia berpikir terus saya. Malam jaga pertama, malam jaga kedua. Malam jaga pertama berarti yang dari jam 6 sore sampai jam 10 malam, ya. Kalau misalnya malam jaga kedua adalah dari jam 10 sampai jam 2 pagi, ketiga adalah jam 2 sampai dengan jam 4 pagi. Dia memikirkan terus, berkonflik terus dalam dirinya. Dana enggak, sampai dengan jaga kedua. Jadi jam 2 pagi tuh. Pas malam jaga ketiga, dia bilang begini, sudahlah, ini adalah kesempatan bagi saya yang sangat langka bagi saya untuk berdana. Dan saya yakin kalau saya melakukan dana ini, maka saya tidak akan jatuh lagi ke dalam alam alam menderita. Akhirnya dengan dibulatkan tekadnya, pas malam jaga ketiga dia persembahkan jubah luarnya, dia buka jubah luarnya, dia persembahkan pada Sang Buddha di kakinya Sang Buddha. Apa yang terjadi? Dia senang, benar-benar senang. Sampai saking senangnya dia berteriak, saya menang, sampai 3 kali. Ini kebetulan di ceramah tersebut ada Raja Pasenadi dari Kosala. Raja begitu mendengarkan ada rakyat ngomong saya menang kan agak sensi ya. Ya, akhirnya dia bilang sama prajuritnya, prajurit, cari tahu kenapa orang ini mengatakan saya menang. Apakah dia mau melakukan sesuatu? Apakah dia mau melakukan kudeta? Akhirnya prajurit tersebut
mengetahui, mencari tahu, ya, balik lagi dan dia mengatakan, oh tidak Baginda, karena dia sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dia bisa mendanakan sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi dia danakan, dan itu dia merasa sangat senang, dan oleh karena itu dia mengatakan bahwa saya telah menang melawan diri saya sendiri. Ya, ingat, dana itu juga sama tuh, dana adalah melawan diri kita sendiri loh. Kerelaan atau enggak? Rela nggak nih? Kalau nggak rela ya udah kan gitu. Nah, dia merasa bahwa dia menang terhadap diri sendiri. Dia bisa mendanakan sesuatu kepada Sang Buddha, yaitu jubah luarnya yang paling berharga bagi dia dan istrinya. Raja Pasenadi dari Kosala mendengar hal itu, dia pun turut senang bahwa ada masyarakatnya, ya, ada rakyatnya, ya, yang mempunyai rasa yang sangat besar seperti itu. Akhirnya dia katakan kepada prajuritnya, prajurit, bawakan 2 jubah, berikan kepada Cula Eka Sataka, Cula Sakataka. Ya, jadi langsung itu instan, ya. Jadi begitu dia berikan 1 jubah luarnya kepada Sang Buddha, secara instan langsung raja memberikan 2 potong jubah luar, ya, langsung instan. Tapi apa yang dilakukan oleh Culeka Sataka ini? Dia bawa 2 itu, dia makin senang, dia persembahkan lagi ke Sang Buddha. Dua-duanya dipersembahkan lagi. Raja mah nggak berseri duitnya, ya nggak? Dikasih 2, ambil 4, kasih lagi ke dia. Culeka Sataka makin seneng, ada 4. Tadi saya cuma memberikan 1 jubah saya yang udah kusut, yang sudah lusuh karena kan gonta ganti, ya kan? Ada 4, dikasih lagi, dipersembahkan lagi ke Sang Buddha. Lalu apa yang terjadi? Raja makin penasaran. Hebat nih, kalau raja mah bener, nggak ada ininya, nggak ada seri duitnya, kan? Dari 2 kasih 4, kasih 8, dikasih lagi ke Sang Buddha, dipersembahkan lagi. Raja tambah lagi 16, dikasih lagi 16, dipersembahkan lagi ke Sang Buddha. 32, stop, jangan lebih, kalau nanti nggak habis nanti saya bisa ngomongnya bisa sampai jam 12 malam gitu ya. Pas ke 32 stop. Pas ke 32 dia mengambil hanya 2 potong, 1 untuk istrinya, 1 untuk dia. Ya, dia persembahkan 30 yang tadi itu dipersembahkan ke Sang Buddha. Dia hanya mengambil 2 saja, yaitu 1 untuk istrinya dan 1 untuk dia. Bayangkan, dari 1 jubah luar yang sudah lusuh itu menjadi enggak cuma 32 ya, ditambah ya, 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Ya. Buat yang dagang jangan hitung dulu. Langsung hitung. Wah, hocon nih. Mantap. Tapi itu yang terjadi seperti itu. Akhirnya Brahman ini pulang. Raja ini melihat lagi nih, ini orang baktinya besar sekali ya, sadanya kuat sekali ya kepada Sang Buddha. Karena Raja Pasenadi dari Kosala juga pengikut Sang Buddha yang taat juga, yang juga sponsor utama juga. Lalu beliau mengatakan, oke, begini, saya senang dengan orang ini. Oleh karenanya berikan 2 potong kain beludru kepada beliau. Dia minta pegawai kerajaan untuk datang memberikan 2 potong kain beludru. Seperti yang saya katakan tadi, pas zaman dulu kain itu sangat-sangat mahal, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang udah murah. Kalau dulu para biku itu kalau mau membuat jubah itu harus ambil kayak kain perca gitu ya.
Jadi sepotong, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah juga udah ada semuanya. Kalau dulu harus dikumpulin. Dari apa? Dari kain pembungkus jenazah. Ya, jadi kalau misalnya itu adalah kain-kain yang sudah tidak layak gitu ya, itu yang diambil. Nah, sekarang yang diberikan bukan cuma kain, ini beludru, nggak main-main. Jadi kalau misalnya kayak sekarang dikasih Porsche lah 2 gitu ya, dikasih mobil Porsche 2. Tapi Brahmana ini apa yang dilakukan sama Brahmana ini? Ini hebat juga di Brahmana nih, nggak maruk juga nih, nggak maruk harta juga. Alhasil dari 2 potong itu, 1 potong kain beludur itu dibuat sebagai alas tempat tidur Sang Buddha. Dia persembahkan kembali kain beludur itu, yang 1 potong itu dipersembahkan kembali ke Sang Buddha sebagai alas tempat tidur Sang Buddha. Lalu 1 potong yang lagi ngapain? 1 potong yang lagi dijadikan sebagai alas di rumah dia ya, untuk para biku menerima dana makanan. Jadi nggak dipakai sama dia, dibalikkan lagi kepada Sangha, dibalikkan kepada Sang Buddha, dibalikkan kepada Sangha. Nah, sewaktu itu Raja Pasenadi dari Kosala itu mengunjungi Sang Buddha dan kebetulan masuk ke kuti. Setelah lihat ke kuti, dia melihat alas tempat tidur Sang Buddha nih kayaknya saya kenal nih. Karena kain gini nih bukan kain sembarangan, ini kain beludru. Dan dia tahu persis bahwa ini adalah kain yang diberikan kepada Culeka Sataka. Tapi Culeka Sataka bukannya memilih untuk menggunakan kain beludru itu, bahkan dia memberikannya kepada Sang Buddha kembali. Di saat itu Raja Pasenadi dari Kosalu sangat-sangat senang. Dia melihat, wah ini beneran ini adalah rakyat yang bagus nih, rakyat yang utama nih. Akhirnya keluarlah dekret. Dekretnya itu nggak main-main. Raja akan memberikan hadiah kepada Culeka Sataka karena kepatuhannya dan kebaikannya. Dia menghadiahkan hadiah yang sangat besar, yaitu adalah Sabha Satuka. Sabha Satuka itu adalah 7 macam hadiah, tapi dari masing-masing hadiah tersebut ada 4, jadi jumlahnya ada 4. Antara lain apa? Dia memberikan gajah, ya. Jadi dia memberikan 4 gajah kepada Culeka Sataka, 4 kuda, 4 pelayan perempuan, 4 pelayan laki-laki, 4 pesuruh laki-laki. Dan yang paling bagus apa? Dia memberikan 4 desa. 4 desa diberikan kepada Culeka Sataka. Kenapa? Dia yakin, Raja Pasenadi itu yakin bahwa Brahmana ini bisa melakukan memanage ya, jadi istilahnya mengontrol desa itu dengan baik. Makanya diberikan 4 desa. Dan terakhir adalah dia memberikan 4.000 uang kepada Culeka Sataka. Nah, karena besarnya uang tersebut, besarnya hadiah tersebut, para biku pun juga melihat dari 1 lusuh loh. Ya, ingat tadi ya, dari 1 jubah luar lusuh itu bisa menjadi Sabha Satuka. Gede sekali. Ya, sangat-sangat besar. Lalu mereka menanyakan kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa, apa yang menyebabkan Brahmana ini mendapatkan keuntungan sedemikian besar? Ya. Dan kenapa sangat instan? Ya. Lalu Sang Bhagawa mengatakan, Sang Buddha mengatakan bahwa memang itu adalah suatu hal yang memang menjadi buah daripada berdana. Nah, namun Sang Buddha melanjutkan begini. Nah, ini yang serunya. Jika misalnya Brahmana tersebut mempunyai keyakinan dan mau mendanakan itu kepada Sang Buddha menggunakan kain lusuh itu di malam jaga pertama,
maka yang didapatkan bukannya lagi 4, bukan 4 kali, tapi 16 kali. Kalau dia melakukannya di malam jaga pertama. Kalau dia melakukan di malam jaga yang kedua, dia bukan mendapatkan 4 kali, tapi dia akan mendapatkan 8 kali. Tapi karena dia memberikannya dan memberikannya itu di malam jaga ketiga, maka dia mendapatkan 4 kali tersebut. Jadi Bapak Ibu, kebayang ya, waktu itu sangat penting. Kalau kita mempunyai niat untuk mendanakan sesuatu, jangan tunggu momen, jangan tunggu waktu. Yang tadi saya katakan, entar siang lah, entar sore lah, oh bulan depan lah, kehidupan berikutnya lah. Ya, nggak bisa. Jadi itu apa namanya, apa yang kita dapatkan sebagai imbalan, quote unquote imbalan tersebut akan terus berkurang. Seperti yang tadi dikatakan dengan yang Brahmana tersebut, kalau dia mempersembahkan di malam jaga pertama, maka yang didapatkan bukan 4 kali, tapi 16 kali. Besar Bapak Ibu, 4 kali aja udah besar, apalagi kita bisa katakan 16 kali. Jadi jangan sampai kita menunda untuk mendana. Ini yang mungkin bisa dibawa lagi ya sebagai pertimbangan oleh Bapak Ibu. Jika berdana, jangan tanggung-tanggung, langsung punya niatan, langsung lakukan. Jangan menunggu. Siapa tahu dapat 16 kali, lumayan 16 kali. Ya. Jadi itu yang mesti kita lakukan. Kalau ada niat, langsung danakan. Jangan tunda. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jika kita mempunyai perbuatan baik, kita mau melakukan sesuatu hal yang baik, jangan ditunda. Langsung lakukan. Makanya saya katakan di dalam topik kita pada hari ini, yaitu berdanalah sebelum Anda didanakan. Maksudnya apa? Anda mempunyai kemampuan saat ini, ya, Anda mempunyai kemampuan untuk mendanakan sesuatu, tapi Anda tunda terus. Lama-lama buah kebajikan Anda habis loh. Ini kan momen Katina ya. Setiap kali momen Katina kan ada Nindika Dasuta, ya. Di Nindika Dasuta kan istilahnya dikatakan jika timbunan kebajikannya sudah habis, maka harta sebanyak apapun juga akan lenyap. Jadi jangan sampai kita menunda sampai akhirnya kita buah kebajikan kita habis dan kita akhirnya didanakan oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu, ya. Kan gak enak banget ya kalau kita sampai didanakan oleh orang lain. Atau bahkan lebih parah lagi, mending kalau misalnya kita didanakan oleh orang lain, kita sendiri didanakan. Dalam arti apa? Sudah check out dari dunia ini. Kalau begitu kita jasmani ini didanakan kepada tanah ataupun api. Nah itu kan satu hal yang buat apa ya? Itu berarti berdana yang kurang sesuai. Kita tidak melakukannya dengan cepat, tapi kita melakukannya dengan menunda, sampai akhirnya kita mau nggak mau kita yang nanti akan didanakan. Nah, Ibu Bapak, saya juga mengatakan juga di sini bahwa dana itu bukan hanya berupa materi ya. Ini banyak orang yang salah sangka nih, ya. Banyak orang mengatakan bahwa aduh saya tidak punya kemampuan untuk hal ini, saya tidak punya kemampuan materi. Berdana nggak perlu materi doang loh. Bahkan materi itu yang paling mudah untuk berdana, paling mudah. Kalau mau yang lebih lagi daripada itu adalah di luar materi. Apa misalnya? Kita kan ada namanya yang ada 3 tahapan. Dalam berdana itu ada 3 tahapan. Yang pertama yang paling dasar, yang kedua adalah menengah majima,
Yang ketiga adalah yang tingkat lanjut. Yang pertama, tingkat pertama itu apa? Hanya dana secara material. That's it, nothing more. Apakah ada ininya? Apakah ada dia punya manfaat? Pasti. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan yang kedua, yang majima, yang menengah, itu akan lebih baik. Apa itu? Ada yang sering ini enggak apa namanya? Donor darah. Di sini nanti ada donor darah di tanggal 2 November ini. Itu majima. Enggak sembarang orang suka lihat jarum loh. Tapi kita rela, ya, kita rela untuk mendanakan itu untuk keselamatan orang. Ada uang tapi nggak ada darah, orang bisa meninggal loh. Tapi kita dengan kesadaran sendiri, dengan niat sendiri, dengan niat baik mendanakan itu. Itulah hal yang sangat baik, itulah majima. Donor ini apa? Kornea mata. Itu juga nggak banyak orang yang mau. Bahkan kalau bisa saya katakan langka di Indonesia mendanakan kornea mata atau organ tubuh lainnya. Sayangnya di Indonesia belum ada yang lebih sih, cuma kornea mata doang, atau menjadi silent mentor, yaitu kadaver. Jadi kan bisa kita memberikan tubuh kita untuk kepentingan medis, kepentingan sains. Itu hal yang sangat baik. Ya, jadi kita mendanakan tuh jangan sampai kita hanya ngomong hanya materi. Tapi kita juga mengatakan untuk yang tadi donor darah, atau yang paling gampang, saya materi nggak punya, badan kurus begini, darah mana ada, yang ada nanti saya mau gitu donor darah, saya pusing, saya pingsan gimana? Ya sudah, ada yang lain. Tangan ada, kaki ada, ya udah tenaga. Donor tenaga, dana tenaga kepada mereka yang membutuhkan. Banyak loh yang butuh tenaga, yang bisa donor dana materi gampang nyarinya. Dana tenaga gak gampang loh. Gengsi lah atau apalah, gak gampang dana tenaga. Kok materi kagak ada, badan kerempeng begini, darah kagak ada, tenaga boro-boro kok. Oke, ada satu lagi, jangan sedih, kita banyak metode. Berdana semoga dia berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, itu pun dana Bapak Ibu. Coba misalnya kita mendanakan senyuman aja. Senyuman loh, mau usah jauh-jauh. Yang paling gampang adalah kalau kita mau instan, dana yang instan yang langsung memberikan kita hasil instan, gampang, senyum kepada orang. Orang akan 90% plus itu akan membalas senyuman Anda. Kalau enggak berarti orangnya ya. Tapi itu instan. Dan itu pun berdana. Jangan sampai kita, oke, saya mendanakan kemarahan saya, itu bukan dana namanya. Ya, kemarahan bukan berdana. Tapi kalau kita senyum mengharapkan sesuatu yang baik kepada orang yang kita ajak ngomong atau yang kita interaksi, itu pun dana Bapak Ibu. Dan apakah itu membutuhkan materi? Tidak perlu. Makanya tadi saya katakan 3 tahapan untuk berdana, materi, menengah, sama yang tingkat lanjut. Berdana materi itu paling gampang, makanya paling dasar. Tapi kalau misalnya kita nggak mulai dari dasar, kita nggak bisa. Gampangnya begini, kenapa saya katakan bahwa materi itu adalah yang paling dasar? Sering ke ke daerah-daerah gitu ya, dimintain uang parkir. Pas dimintain, gimana tuh perasaannya?
Ada yang, oh saya bisa-bisa aja, saya berikan. Tapi nggak sedikit orang yang kesel. Ambil, noh, ya gitu kan. Itu dana nggak? Coba, itu dana nggak kalau misalnya kita kasih ke tukang parkir itu dana nggak? Dana sebenarnya. Sebenarnya dana, cuma memang kita itu tidak melakukannya dengan baik. Ya. Coba kalau misalnya kita bilang kita memberikan itu uang parkirnya berikut dengan pesan sponsor. Makasih ya Pak. Beda. Dan tindakan tukang parkirnya ke kita pun juga akan berbeda, dijamin. Mau coba? Gampang. Nanti kan pada pulang dari sini, cobain aja. Ngasihnya dengan gitu. Makasih ya Pak, dengan senyum. Pasti perlakuannya beda. Markirinnya orang akan beda. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu berdana kembali harus secepat mungkin. Jika misalnya kita nggak cepat, maka keuntungan yang kita dapatkan juga akan berkurang. Ya, jadi secepat mungkin ada niat untuk berdana, langsung dana. Jangan mikir lagi. Mikir kepanjangan, Anda nanti akan berbalik. Anda yang didanakan. Bukannya kita yang berdana, tapi Anda yang didanakan. Ya, jadi jangan sampai kita menunda-nunda. Nah, saya juga ada terkait dengan berdana ini, saya juga ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan juga kepada ibu bapak juga, yaitu tipe-tipe orang dalam melakukan dana. Ya, ini ada dicantumkan di Itiwutaka 75 ya, di Kudaka Nikaya. Itu ada 3 macam orang dalam berdana, dan itu pun diibaratkan seperti awan hujan. Ya, seperti awan hujan ini. Yang pertama, nggak ada awan sama sekali, cerah, nggak akan ada hujan. Yang kedua, awan hujannya itu terkonsentrasi di tempat tertentu, hujan lokal. Ya, itu hujan lokal. Yang ketiga adalah hujan merata, deras dan merata. Maksudnya apa Bapak Ibu? Yang pertama, terkait dengan yang tidak ada hujan, cerah. Ini orang medit, nggak mau berdana. Jadi percuma, mau diapain pun jika orang ini nggak mau dana sama sekali. Ya, jadi cerah, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, yang hujan lokal apa? Yang hujan lokal adalah orang ini mau berdana, tetapi hanya untuk kalangan dia sendiri, atau misalnya kita katakan temannya atau familinya, itu yang didanakan. Tapi untuk dana di luar daripada lingkarannya dia itu, sorry, nehi, nggak mau. Nah, itu adalah hujan lokal. Yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah hujan luas, merata, dan deras. Yaitu apa? Orang itu melakukan dana itu dengan tanpa pilih kasih, tanpa pilih-pilih, ya, dia memberikan yang terbaik kepada semua orang yang membutuhkan. Ya, jadi itulah yang harusnya terbaik untuk kita semuanya. Bahwa kita melakukan dana, jangan sampai kita hanya memilih-milih. Jangan, semua orang kita, bahkan bukan semua orang ya, semua makhluk yang membutuhkan ya kita berikan, nggak masalah. Ya, nah kembali Bapak Ibu, satu adalah jangan sampai kita mau melakukan dana, sudah siap mau melakukan dana, tapi kita tunda dananya. Itu jangan sampai, karena mengacu kepada tadi kisah daripada Culika Setaka itu, kalau dia melakukannya di malam jaga pertama dapat 16 kali, malam kedua bisa 8 kali,
karena dia ketiga ada 4 kali. Jadi semuanya harus dilakukan secepat mungkin. Ada niat dana, danakan. Jangan sampai kita menunda. Lalu yang kedua adalah pada saat kita melakukan dana, harap diingat dana itu enggak cuma hanya berkisar kepada materi. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan berdana. Dan itu bukan materi. Banyak. Ya. Yang ketiga adalah jika kita melakukan dana, lakukanlah dana yang luas. Jangan sampai kita hanya milih-milih. Itu yang tidak kurang baik lah. Ya, karena berarti juga kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya. Nah, saya ucapkan kembali untuk yang tadi ya, yang ayat daripada yang saya sampaikan tadi pagi ya. Abhitaretha kalyane papa citang niwaraye dandanyi karato punyang papasming ramati mano. Cepatlah berbuat baik, kendalikan pikiran dari kejahatan. Ia yang lamban dalam berbuat kebajikan, maka pikirannya sedang pada kejahatan. Semoga sharing dhamma yang saya berikan pada kesempatan hari ini, siang hari ini, ya, bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Masih ada waktu untuk berdana, masih bulan Katina ya. Jadi masih banyak banget kesempatan. Kalaupun bukan bulan Katina pun juga kita setiap kali bisa berdana kok, ya. Tapi kembali jangan ditunda. Kita punya niat dana, langsung berdana. Terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini. Selamat siang, Namo Buddhaya.